Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua. Yang kali ini berjudul 7 hari setelah nenek meninggal. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Heri Wijaya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ataupun webpage beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. 7 malam setelah nenek meninggal. Karya dari Mas Heri Wijaya. Apakah kamu siap menanggung segala resikonya? Tanya seorang pria tua berbaju serba hitam. Siap, Pak. Mungkin kamu akan senang, puas dan merasa menang. Tapi karma itu ada dan harus kamu tanggung sendiri. Saya mengerti, Pak. Suara tertawa terdengar. Kamu memang busuk. Maka aku pun siap melakukan hal ini untuk orang busuk seperti dirimu. Asap putih kemudian mengepul, menari-nari di udara. Ruangan gelap, mata terpejam tanpa suara, tanpa kata. Namun wajah itu datang dengan seram, mengerikan, pasti akan mengganggu tidurmu. Dan tidak, jangan biarkan ia masuk ke dalam mimpimu. Selamatkan jiwamu dari busuknya dunia. Selamatkan hatimu dari para iblis. Teruslah berpikir hal yang baik-baik. Ingatlah pada Sang Pencipta, jagalah agar tetap terisi, jangan kosong. Atau iblis datang dan mengisi kekosonganmu. Dia ada di dekatmu, dan hati-hati wahai manusia. Alunan musik terdengar merdu, memanjakan telinga siapapun yang mendengarnya. Segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kelak akan kita pertanggungjawabkan. Terutama soal mulut. Jagalah mulutmu. Jangan sampai orang lain terluka akibat ucapanmu, perilakumu, dan juga sikapmu. Atau karma buruk akan datang kepada anak cucumu. Tapi begitulah hidup manusia. Selalu ada pilihan. Hitam putih, baik jahat, benar dan salah. Dan saat iblis datang, yang salah akan menjadi benar untukmu. Lalu apakah kamu rela bila sisa hidupmu diisi dengan kebenaran yang salah? Jika kamu marah, simpanlah kemarahanmu. Jangan terbujuk rayuan mereka. Jangan sakiti siapapun. Jangan pernah bersekutu dengan mereka. Suatu pagi yang indah, daun-daun berterbangan dari atas pohon, tertiup semilir angin yang membawa kesejukan ke seluruh dunia. Burung-burung pun riang berterbangan, berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Di beranda rumah itu, nenek duduk dengan segelas teh hangat di meja kecil. Kursi yang ia duduki sudah cukup tua, tapi begitulah kesukaan nenek. Dia senang mengoleksi barang-barang antik. Sampai kini dirinya pun menjadi antik pula. Seorang laki-laki parubaya lewat tepat di depan rumahnya. Langkahnya kemudian berhenti saat melihat nenek sedang duduk di beranda rumahnya. Permisi, Nek. Warto, kamu mau kemana? Ke warung makan, Nek. Mau buka? Nenek pun mengangguk pelan. Oh, warung makanmu ya? Sukses ya, warungmu akhir-akhir ini ramai sekali. Ah, enggak. Lebih ramai warung makan nenek. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah sepi. Semua orang yang kesini pasti mampirnya ke rumah makan nenek. Ah, kamu itu bisa aja. Mari, Nek, saya duluan. Pria bernama Warto itu pun kemudian pamit dan lanjut berjalan. Nenek memandangi pria itu sambil tersenyum. Lalu perlahan semuanya memudar. Palsu, gumam nenek dengan wajah datar. Dialah nenek murni. Seorang yang bertahun-tahun menjalankan usaha warung makan. Kini usahanya telah pindah tangan kepada anak tunggalnya. Saat di masa jayanya, warung makan nenek murni menguasai jalan depan kampungnya. Selalu ramai dan jadi sasaran para warga yang ingin perutnya terasa lapar. Hingga bertahun-tahun. Kini ia beristirahat di usia yang sudah senja.
Sepertinya ada yang mau bertamu. Dia sudah mau datangkah? Gumam nenek. Dari beranda rumah, sebuah senyuman pun terukir di wajah sang nenek. Semakin memperjelas kerutan di kulitnya, nenek lalu memegang rambutnya yang sudah memutih, mencabutnya satu helai dan memasukkannya ke dalam mulut. Nenek pun menelan selai rambut itu, matanya lalu menatap ke depan, begitu kosong dan hampa tanpa seorang pun yang bisa ia sapa. Kala hari telah berakhir, hari esok bagaikan kado yang tidak ditunggu-tunggu. Kita tidak pernah tahu apa isinya, dan apapun itu pasti akan menjadi hal baru lagi bagi kita. Hanya saja kado selalu memberikan hal-hal yang tidak kita suka. Tapi hari esok itu tidak. Ia misterius dan tidak bisa ditebak. Sore ini matahari tenggelam diiringi rintik hujan yang mulai reda. Setelah ia terus turun membasahi tanah sejak beberapa jam lalu, rasanya seperti matahari terbenam saat siang hari. Dua burung gereja tampak nyaman di atas ranting pohon yang begitu lesu. Pijakan kaki burung itu membuatnya melengkung. Ditambah tetes-tetes air hujan yang mengalir dari daun melewati kayu tipis itu dan terjun ke bawah, menghantam tanah dan juga menciptakan bunyi kecil yang sering kita dengar. Tiba-tiba sebuah kaki bersepatu hitam datang dan menginjakan genangan air itu. Seseorang berjalan di sebuah jalanan kecil dengan lebar 5 meter dan rumah-rumah yang berjajar rapi di pinggirnya. Sosok berbaju hitam itu lalu membuka gerbang tua yang sedikit karatan. Ketika dibuka menimbulkan suara berdecit yang khas sekali. Kakinya melangkah masuk ke sebuah halaman yang tidak terlalu besar. Di kiri kanannya rumah tetangga berdiri begitu dekat. Ia masuk ke dalam beranda rumahnya, badannya lalu duduk di kursi kecil. Ia angkat satu kakinya, sepatu yang seharian ia pakai lalu dilepas olehnya. Begitu juga dengan sepatu di kaki yang satunya. Pria dengan rambut rapi yang disisir ke belakang itu membuka pintu. Wajahnya berubah, dahinya mengkerut saat ia melihat ke dalam. Tampak suasana begitu hening, sunyi dan anehnya di saat senja begini. Penghuni belum menyalakan lampu. Belum pernah rumahnya segelap ini saat malam akan datang. Pria itu menutup pintu dan lalu berjalan masuk. Langkahnya pelan, kepalanya menoleh ke berbagai arah. Suara sepatunya yang membentur lantai memecah keheningan rumah. Dirinya kemudian memeriksa berbagai tempat. Namun tidak ia temukan satupun tanda-tanda keberadaan orang di situ. Mama, kakak, adik, panggilnya sambil berjalan ke arah tombol lampu. Seluruh ruangan pun menjadi terang saat suara tangannya menekan tombol di dinding. Lampu menyala menyebar cahaya. Suasana tetap sepi seperti saat ia datang. Adik, panggilnya lagi. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar mandi. Suara yang sontak membuat wajahnya semakin bingung. Ia berjalan melangkah ke arah suara. Suara tangisan seorang wanita itu terdengar semakin keras di telinganya. Begitu sedih dan juga lirih. Ia melewati dinding yang membatasi antara ruang tengah dengan dapur dan kamar mandi. Pria itu kemudian menelan ludahnya saat dirinya tinggal beberapa meter di depan kamar mandi. Ada rasa bimbang di wajahnya, rasa ragu akan atas apa yang ia lakukan ini. Tapi mau tidak mau pria itu harus ke sana dan memeriksa langsung. Ia adalah kepala keluarga sekaligus pemilik rumah ini. Sambil menghela nafas, ia buka perlahan pintu itu. Tiba-tiba suara nyaring hampir saja membuatnya lari. Suara itu begitu memekik telinganya, sampai-sampai ia kemudian mundur beberapa langkah dan menabrak rak piring. Suara piring beradu pun membuat suasana semakin ricuh. Seorang anak kecil berusia 5 tahun lalu berhenti meniup trompet. Benda yang sejak tadi begitu nyaring di telinganya. Selamat ulang tahun, Ayah.
ucap seseorang perempuan yang berdiri dengan setelan baju terusan panjang. Sebuah kue dengan lilin dan hiasan indah tampak di tangannya. Selamat ulang tahun. 3 orang anak-anaknya lalu keluar dari kamar mandi dan memeluk ayah mereka. Sang ayah memegang kepala mereka satu-satu, sementara istrinya yang membawa kue itu pun ikut keluar bersama seorang wanita tua berambut putih yang merupakan nenek mereka. Kalian itu kalau kasih kejutan gak gini juga dong. Masa ngumpetnya di kamar mandi? Keluh ayah kepada mereka. Mama lalu tertawa kecil. Ia menyodorkan kue yang ada di tangannya. Ayo tiup, tiup ya, kata Rara, anak pertamanya yang kini duduk di bangku SMA. Niko yang berusia 12 tahun dan Bobby si kecil yang tadi meniup trompet lalu meniru kakaknya. Tiup, tiup. Ayah lalu mendekatkan wajahnya ke arah lilin yang berbentuk angka 45 tahun itu. Api itu pun kemudian padam, semuanya ikut senang. Si kecil Bobby girang dan tidak bisa menahan dirinya untuk mencolek sedikit krim dari kue tersebut. Mama melangkah ke meja makan yang ada di dekat dapur. Perempuan dengan rambut dikuncir itu menaruh kuenya. Sehat terus ya Rob, ucap nenek saat berjalan melewati ayah. Ibu juga ya, balas ayah. Malam itu menjadi malam yang istimewa. Di hari ulang tahun ayah, semuanya berkumpul dengan pesta yang sederhana. Setelah kue dipotong, Bobby makan banyak sekali. Krim putihnya sampai belepotan di mulut. Sesekali dirinya berebut potongan kue terbaik dengan kakaknya Niko. Tapi Rara dengan tenang memisahkan mereka. Mama dan ayah duduk berdua sambil memperhatikan ketiga anak mereka. Senyuman pun terukir di wajahnya, bahagia terpatri di hatinya. Nenek duduk tak jauh dari mereka. Ia tidak makan sama sekali. Nenek takut kena penyakit gula kayak teman nenek, ucapnya setiap kali ditawarkan makan kue. Anehnya, padahal nenek itu sehat walafiat dan tidak punya riwayat penyakit apapun di usia senjanya ini. Bahkan tahun ini umurnya akan menyentuh angka 70 tahun. Semua euforia itu berlangsung selama 1 jam. Meja berantakan oleh anak-anak mereka. Bahkan ayah yang sedang berulang tahun hanya makan 1 potong saja. Sisanya ya ia habiskan untuk melihat kebahagiaan anak-anaknya, tawanya, candanya, obrolan polos mereka. Sekarang ayah harus kasih doa, harapan untuk depannya, kata Rara sambil membenarkan posisi duduknya. Ayah lalu tersenyum, matanya menatap ke atas, menangkap cahaya lampu yang terang benderang di langit-langit sana. Tangannya terlipat rapi di dada. Anak-anak memperhatikan wajahnya, menunggu kata apa yang akan keluar dari mulut ayahnya. Ayah harap nenek sehat selalu dan panjang umur, supaya bisa lihat cucu-cucunya berhasil, sukses, punya banyak uang, ucap ayah sambil menatap nenek dan anaknya secara bergantian. Amin, balas mereka semua secara bergantian. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Mama merapikan piring dan sendok yang berantakan di meja. Kemerincing suara benda logam itu terdengar berisik saat tangan mama menyatukannya ke dalam sebuah baskom plastik kecil. Kakinya lalu melangkah ke arah wastafel. Hampir saja mama menjatuhkan baskom itu. Ia kaget saat tiba-tiba nenek sudah ada di wastafel sambil membersihkan piring. Aneh karena sedari tadi tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara air dari keran. Tapi tiba-tiba dia sudah di sana. Piring pun sudah ada 2 yang bersih, tertata rapi di atas rak. Nek, mama mendekat sambil membawa baskom berisi sendok dan garpu di samping wastafel. Nenek kok turun lagi? Biar Irma aja yang bersihin semuanya nek, nenek kata saja, kata mama sambil melihat nenek. Wajah nenek terlihat datar. Tangannya terus bergerak mengusap piring-piring
dengan spons kuning yang penuh oleh busa dari sabut. Ia tidak menoleh, tidak juga melirik saat Mama berucap, apalagi membalas perkataannya. Ia terus saja mencuci piring mengabaikan Mama. "Nek," panggil Mama sekali lagi. Kali ini wajah Mama berubah bingung, sedikit cemas melihat sikapnya. Setelah nenek selesai membersihkan satu piring yang ada di tangannya, ia langsung meraih sebuah serbet. Tangan basah itu bertemu dengan serbet dan akhirnya kering seketika. Nenek menoleh ke arah Mama, sebuah senyuman muncul di wajah keriputnya. "Nenek ke atas dulu ya," ucapnya lalu berjalan meninggalkan Mama sendiri. "Iya, Nek," jawab Mama sambil memperhatikan nenek sampai ia naik tangga yang ada di ruang tengah. Suara langkah kakinya terus terdengar hingga sampai di lantai 2. Mama lalu mulai membersihkan piring dan sendok yang tersisa. Air keran ia buka lebih besar, membuat volume yang keluar bertambah. Tangannya lalu mulai memoles piring-piring yang penuh dengan krim itu. Nenek menampaki satu persatu anak tangga. Di tengah tangga itu lalu belok ke arah samping. Sesamanya di atas, ketiga cucunya sedang berkumpul di balkon yang tepat di depan tangga. Sedangkan di kiri adalah kamar nenek dan di kanan ada 2 kamar. Satu milik Rara dan satu lagi milik Niko dan Bobby yang tidur sekamar. "Nek, sini Nek," panggil Niko saat melihat nenek datang. Akan tetapi nenek tidak bergeming, langkah kakinya tidak berhenti, wajahnya datar mengabaikan sang cucu. Ia berjalan menuju pintu dan tangannya memegang gagang pintu dan segera masuk seolah tidak mendengar ajakan dari Niko ini. Jalan," kata Rara yang kemudian menepuk bahu Niko. Anak kedua itu tersadar dari lamunannya sambil melihat kamar nenek. Ia lalu mengambil satu pion catur yang kemudian dipindahkan ke posisi lain. Sementara itu, si kecil Bobby duduk bersandar di pagar balkon sambil memandangi ikan hias yang ia pelihara. Ikan oranye itu bergerak dengan siripnya yang indah seolah menari-nari di dalam air. Pesonanya terpancar memanjakan mata Bobby. Mata anak itu lalu berpindah saat ada satu objek yang mencuri perhatiannya. Kepalanya berputar ke arah samping, ia memandangi halaman depan rumahnya. Tampak ada sesuatu yang mencuri perhatiannya. Pupil matanya itu fokus ke satu titik. Ia melihat seorang laki-laki tanpa busana berdiri di depan rumahnya. Rambutnya panjang, tidak terurus dan badannya kotor. Mirip orang gila yang berkeliaran di jalanan. Tangannya memegang sebuah kantong plastik. Tangannya lalu berkali-kali mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong itu. Kemudian ia lemparkan benda yang mirip tanah ke arah rumah mereka. Mata Bobby terus memperhatikan orang itu. Laki-laki telanjang terus saja melemparkan tanah ke arah rumahnya tanpa ada tujuan yang jelas. Lihat tuh, ngapain dia?" tanya Bobby sambil menunjuk orang itu. Ia lalu menaruh toples berisi ikannya di lantai dan berdiri memperhatikan lebih jelas. Mendengar perkataan Bobby, kedua kakaknya ikut berdiri. Wajah mereka tampak penasaran, buru-buru mereka mendekat dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Bobby. "Apaan sih? Gak ada apa-apa juga," kata Niko. "Iya, gak ada apa-apa Dek," tambah Rara. Bobby menoleh ke arah kakak-kakaknya. "Beneran loh itu, lihat deh." Saat Bobby kembali menoleh ke orang tadi, tiba-tiba orang itu sudah berdiri menghadap ke arah balkon. Wajahnya menghadap dan tepat menatap Bobby. Matanya melotot, tapi anehnya Niko dan Rara tidak melihat. "Wih, takut." Bobby langsung mengambil toples ikannya dan berlari masuk ke dalam kamar. Kedua kakaknya terdiam melihat tingkah laku adiknya itu. Mata mereka kembali mempertegas ke arah yang ditunjuk oleh Bobby. Tetapi tetap saja tidak ada apa-apa di sana. "Apaan sih Bobby? Gak ada apa-apa juga," kata Rara pada kali itu sambil kembali duduk di dekat papan catur.
Iya, orang seperti itu ya, tamaniku. Mereka melanjutkan permainan mereka selama 1 jam, sampai akhirnya mama naik ke lantai atas dan membubarkan mereka saat sudah memasuki jam tidur. Anak-anak itu pun kemudian menurut. Pintu balkon ditutup, lampu-lampu dimatikan. Keluarga itu pun terlelap dalam sunyinya malam, bersiap untuk hari esok yang akan datang, hari esok yang bagaikan kado dengan isi yang sangat misterius. Di malam yang gelap, sebuah pintu yang ada di lantai 2 terbuka. Cahaya dari dalam kamar sontak membuat area tangga rumah ini terkena cahaya. Sebuah bayangan seseorang muncul, siluet wanita tua yang jalannya sudah melambat. Nenek keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni tangga. Semua orang rumah sudah tidur, hanya ada nenek seorang pelan-pelan kakinya melangkahi satu persatu anak tangga di rumah itu. Matanya cukup tajam untuk melihat pijakannya di tengah kegelapan. Sampai akhirnya sampailah nenek di lantai bawah. Wanita berambut putih itu berjalan mendekat ke sebuah meja dekat lemari. Setelah sampai di depannya, nenek berhenti. Tangannya meraih sebuah foto yang dipingkai rapi. Sebuah foto yang menampilkan dirinya yang masih berusia sekitar 30 tahun dengan latar sebuah warung makan besar. Di sekitarnya ada sang suami, teman, keluarga, serta anaknya Robi yang saat itu masih kecil. Udah lama ya, gumamnya pelan. Nenek mengembalikan foto itu kembali ke tempatnya. Ia berpindah ke arah sebuah album foto. Tangannya mulai membuka satu persatu halaman dari album foto tersebut, menatap berbagai foto bersejarah, mengembalikan berbagai kenangan yang telah lama terkubur. Banyak sekali foto-foto mulai dari pertama kali usaha warung makannya buka sampai berkembang pesat dan dikenal banyak orang. Nenek tersenyum dan menarik satu kursi sambil duduk, dirinya lanjut mengingat semua kenangan-kenangan itu. Keadaan rumah yang hening dan sepi semakin membawanya hanyut dalam ingatan akan masa lalu. Gak kusangka udah selama ini aku hidup, banyak hal yang terlewati, ucap nenek. Tapi sebentar lagi kamu akan mati. Sebuah bisikan misterius terdengar di telinga kanannya. Suara bisikan itu terdengar serak dan berat. Meski begitu, nenek tetap tenang. Ia lalu menoleh ke arah asal suara itu. Tidak ada siapa-siapa kecuali sebuah siluet misterius yang tampak di gorden jendelanya. Sebuah siluet sosok misterius berambut panjang yang sedang berdiri di luar rumah. Tangannya menyentuh kaca jendela, menunjukkan kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Sekali lagi, nenek tetap tenang meski melihat sosok menyeramkan itu. Jadi kamu udah datang, dia yang suruh ya? Tanya nenek sambil tersenyum. Silakan saja, aku sudah siap. Nenek berdiri dan berjalan meninggalkan meja yang penuh akan kenangan itu. Dirinya melangkah di dalam gelap ke arah kamar mandi yang lampunya tetap menyala. Sementara siluet sosok misterius itu masih memperhatikan dari balik gorden jendela. Ayo sini, ucap nenek yang kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah wanita tua itu masuk, pintunya tertutup dengan sendirinya, seolah-olah ada sosok tidak terlihat yang membantik. Hihihi. Keesokan paginya menjadi hari pertama dari hari libur panjang Niko dan Rara setelah melalui 1 minggu ujian yang membuatnya sangat pusing. Meski begitu, masih banyak di luar sana yang berangkat melakukan aktivitas. Kaki-kaki para pencari rezeki melangkah melewati jalan-jalan menuju tempat kerja, melewati jalan penuh debu dan asap kendaraan, ditambah suara klakson yang seakan-akan menjadi alarm pada pagi hari warga kota ini. Bobby berjalan pelan dari lantai atas menuju lantai bawah. Langkah kakinya yang begitu perlahan membuat tangga kayu itu tidak berbunyi sama sekali. Anak kecil itu beranjak menuju kulkas, matanya melihat ke sana kemari. Suasana rumah sepi kala itu. Kakak-kakaknya masih di kamar. Kedua orang tuanya belum ada yang terlihat sama sekali.
Bobby membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin. Ia kemudian buka tutupnya dan pelan-pelan meminumnya. Akan tetapi suara langkah kaki seseorang membuatnya tersentak, hampir tersedak oleh air minum itu. Ia menoleh ke sumber suara, nampaknya nenek yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Enggak kok nek, Bobby mau lihat botolnya aja. Enggak mau minum air dingin kok," ucap Bobby mengelak karena takut terkena marah neneknya. Tapi sang nenek langsung saja berjalan melewati anak itu. Seolah-olah tidak melihat apalagi mendengar suara cucunya. Wajahnya datar dan sedikit pucat, berjalan pelan menuju pintu depan. Bobby melamun menatapnya. Tidak biasanya sang nenek begitu acuh kepadanya. Sambil memperhatikan neneknya yang membuka pintu dan keluar, tanpa sadar Bobby sudah hampir meminum setengah botol air dingin itu. "Hayo," Mama tiba-tiba datang dari belakang dan mengambil botol dari anaknya. Bobby panik dan langsung berdiri sambil mengelap mulutnya dengan telapak tangan, menghapus bekas air yang jadi bukti atas perbuatannya. "Kamu kok seneng banget minum air dingin sih? Udah dibilangin jangan minum air dingin. Nanti lama-lama kulkasnya digembok aja sekalian," ucap Mama sambil menutup kembali botolnya, lalu memasukkannya ke kulkas. Lupa." Dengan senyum kaku dan tangan yang menggaruk kepala, Bobby berbalik badan dan kembali naik ke lantai atas. Sedangkan Mama menutup pintu kulkas sambil memperhatikan anak bungsunya itu. Sambil menggelengkan kepala, pandangannya lalu beralih ke arah pintu depan yang terbuka. Cahaya oranye matahari tampak masuk sedikit melalui celah pintu. "Siapa yang keluar pagi-pagi begini?" tanya Mama sambil berjalan mendekat ke pintu. Cahaya silau langsung menerpa wajahnya. Saat sampai di depan pintu, ia membuka pintu lebar-lebar. Dirinya melangkah keluar merasakan segarnya udara pagi itu. Bau embun pun masih tercium sedikit, ditambah beberapa dedaunan yang masih basah akibat gerimis yang terus turun sepanjang malam. Mama menoleh ke arah kanan, tampak nenek di sana sedang duduk dan menatap ke depan. Tatapannya bukan seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu atau sedang menikmati suasana. Tatapannya kosong, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Posisi duduknya juga kaku, tegak seperti patung. Mama lalu mendekat, lalu duduk di kursi kosong di samping nenek. "Nenek, udah lama di sini, Nek?" tanya Mama sambil tersenyum. Tapi nenek tidak bergeming sama sekali, mulutnya diam seribu bahasa. "Mau beli sarapan, Nek?" Mama terus mencoba mengajaknya berbicara, tapi nenek benar-benar membisu. Bahkan mengangguk atau menggeleng pun tidak. Tapi Mama masih sabar dan tetap duduk di samping mertuanya itu. "Mau cari udara segar aja ya? Aku temenin deh kalau gitu." Tidak lama tangan nenek kemudian bergerak memegang rambut putihnya. Jari-jari mengelus pelan helai demi helai rambutnya itu. Mama kemudian memperhatikannya. Ia ingat kalau di sakunya menyimpan sisir kecil dari dalam kamar. "Sini Bu, biar Irma yang sisir rambutnya." Mama mengeluarkan sisirnya. Mama pegang rambut wanita tua itu dan hendak menyisirnya. Tiba-tiba tangan nenek menepis tangan Mama yang hendak menyisir rambutnya. Wajahnya menoleh, ekspresi datarnya kini berubah menjadi marah. Tatapan matanya itu benar-benar tajam ke arah Mama, membuatnya ketakutan dan menyimpan kembali sisirnya. "Cicing maneh," bentak nenek dengan wajah marah. Tangan nenek kembali mengelus rambutnya. Wajahnya itu masih memperlihatkan ekspresi yang sama, kali ini ia lebih kasar. Wanita tua itu menarik-narik rambutnya secara brutal, matanya melotot dan gigi-giginya saling beradu. Ekspresinya marah seperti banteng mengamuk. Beberapa helai rambut nenek itu rontok, kemudian nenek memasukkan rambut-rambut yang rontok itu ke dalam mulutnya. Kok gini, Nek? Ngapain, Nek?"
Mama buru-buru menghentikan nenek yang mulai mengunyah rambutnya sendiri. Tangan mama menyentuh pergelangan tangan nenek, tapi wanita lanjut usia itu kemudian melawan. Ia berontak dan dengan mudah lepas dari genggaman menantunya itu. Tenaga wanita tua itu mendadak menjadi kuat sekali. Cicing, cicing. Bentaknya lebih keras lagi. Nafasnya mulai memburu seperti banteng yang mengamuk. Urat-uratnya tegang, tangannya masih terus menarik rambut, mencabut beberapa helai rambut dari kulit kepala dengan mudahnya. Mama pun mundur beberapa langkah, mulai takut dengan sikap aneh yang nenek tunjukkan. Segera dirinya berlari masuk ke dalam rumah, langkahnya bergerak cepat menuju ke dalam kamar. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian nantikan terus video terbaru dari channel ini dan juga kelanjutan part kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas dukungan kalian, sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.